Baik, kalian siapkan aplikasi editornya ya. Misalnya Dreamweaver. Nah, dimulai dari membuat set, new set. Di sini fungsinya untuk membuat project ya. Kalau kamu membuat project baru misalnya di Java atau web atau apapun, itu biasakan dia tersimpan dalam sebuah project ya. Nah, di situ terdiri dari beberapa file. Di web pun sama, kalau kalian pakai editor Dreamweaver bisa menggunakan ini. Dan ini sudah pernah saya ajarkan ya. Kita kasih nama dulu, misalnya aplikasi Poliklinik. Kemudian kita klik local set foldernya menggunakan open folder. Nah, di folder htdoc ini dia adanya di SAM, kemudian ada folder namanya htdoc. Nah, ini yang kita buka. Jadi kalian install SAM-nya di mana? Misalnya di C, berarti di C. Sementara saya adanya di D. Kemudian foldernya htdoc kita buka, kita buat folder sesuai dengan aplikasi yang mau kita bangun. Misalnya kita beri nama aplikasi Poliklinik. Buka. Nah, di sini posisinya yang di select atau yang dipilih itu adalah aplikasi Poliklinik yang barusan kita buat. Lalu kita klik tombol select. Nah, ini adanya di menu set. Selanjutnya di menu server kita tambahkan server yang kita gunakan. Kita beri nama misalnya localhost karena kita nanti mau pakai localhost. Nah, connect using ini kita mengkoneksikan dengan apa? Misalnya kalian sudah websitenya online, sudah di hosting, itu bisa pakai FTP atau SFTP ya. Tapi kalau kalian installnya itu di lokal komputer kalian sendiri, kalian bisa pakai local network ini. Atau misalnya ini satu jaringan LAN itu bisa. Kemudian server foldernya sama, kita pilih aplikasi Poliklinik yang barusan kita buat, dipastikan di sini struktur foldernya siap ya, sama. Kemudian web URL-nya sesuai dengan URL yang kalian pakai. Misalnya di saya pakai port, berarti harus saya tulis portnya ya. Secara default portnya itu 80. Jadi kalau misalnya di kalian start Apache di SAM ini kok trouble ya, ini kamu start kok trouble, itu kalian bisa ganti ini port 81 ini. Dengan cara apa? Ini ada config, kamu buka Apache sama ini Apache HTTPD SSL. Ini yang diubah dua konfigurasi ini. Slash nama foldernya aplikasi Poliklinik, lalu kita simpan, testingnya kita centang, lalu save. Nah, sehingga di sini membentuk project baru ya, yang masih kosong. Nah, nanti kita menggunakan database Poliklinik ya, yang di sini sudah terdapat tabel pegawai sama login yang saling berhubungan. Jadi di sini di tabel pegawai punya entitas NIP, nama pegawai, alamat dan seterusnya sampai jenis kelamin ya. Kemudian yang namanya Poliklinik kan punya pegawai ya, tetapi tidak semua pegawai ini bisa akses ke aplikasi yang mau kita bangun, sehingga kita membuat tabel baru yang kita sebut dengan tabel login, yang di sini berisi username, NIP, password dan tipe user. Nah, username ini adalah primary key yang nantinya dia harus kamu buat berbeda antara username pegawai yang satu dengan yang lain. Kemudian NIP di sini ambil dari tabel pegawai. Jadi kita relasikan antara NIP yang ada di tabel pegawai dengan yang ada di tabel login. Kemudian password ini nanti kita buat enkripsi MD5 sehingga batas minimalnya ukuran size varchar ini 32.
tidak boleh kurang. Kan mbok isi 30 berarti yo nganti jiyate ora iso ya. Iya, karena kamu nanti gunakan enkripsi MD5. Itu dienkripsi jadi 32 karakter. Kemudian tipe user ini nanti kita buat sampelnya ada 4 ya. Ada tipe berupa daftar, itu bagian pendaftaran, kemudian bagian poli, bagian apotik, dan bagian admin. Kalau kalian ingin nambah lagi ya masalah ya. Jadi ini sampelnya. Kalau sudah kita hubungkan maka yang keluar seperti ini. Misalnya kita punya beberapa user, ada admin, dia tipe usernya admin, user 1 tipe usernya daftar, kemudian user 2 poli, user 3 nya apotek. Nah, itu yang bisa kalian siapkan terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya setelah kita menyiapkan database yang berisi tabel login yang mau kita gunakan untuk membuat halaman login, lalu kita siapkan project tadi. Nah, kita bisa pakai manual bootstrap untuk membangun web yang mau kita bangun. Tentunya yang pertama adalah kita membuat login page ya. Oke, di sini kita klik kanan, new file, kita beri nama filenya login.php. Oke, bisa kalian lakukan ya. Selanjutnya kita buka manual bootstrap. Nah, untuk memulai pembuatan dokumen web menggunakan bootstrap, di sini ada menu yang kita bisa akses, yaitu basic template menggunakan bootstrap seperti ini. Jadi untuk membuat halaman ya menggunakan bootstrap, kalian bisa copy kode HTML yang ada di bawah ini. Nah, ini kalian copy, salin, kemudian kita pastekan di login. Ini log semua, paste di sini, simpan. Kita cek dulu di browser. Tadi namanya adalah localhost aplikasi poliklinik slash, kita biarkan ini dulu. Kalau berhasil maka akan muncul beberapa file ya. Kenapa muncul seperti ini? Karena kita belum buat file default di web ya. Secara default file web itu adalah index namanya ya. Ada bisa berupa index.html, index.php, index.csp atau index.asp, tergantung programan yang kamu pakai ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai PHP, berarti ya nanti kamu harus buat index.php. Kalau belum ada indeks, maka yang keluar adalah file-file yang ada di folder tersebut, sehingga munculnya seperti ini. Coba kita klik. Nah, ini bootstrap yang kita copy tadi, bentuk awalnya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya setelah halaman login ini kita bangun, tentunya harusnya halaman login ini akan menyediakan inputan untuk username dan password ya. Sementara di sini kita belum punya ini bootstrap, karena kita kan mau menggunakan bootstrap ya. Kalian bisa buka manualnya, kemudian yang kita ambil adalah dari disk ini. 3 folder ini kita copy, kita taruh ke project kita di sam, htdoc, kemudian masuk di aplikasi poliklinik. Nah, paste di sini ya. Nah, selanjutnya setelah kita paste di sini, maka otomatis dia akan punya folder namanya css, kemudian bootstrap.css. Nah, ini adalah style yang mau kita pakai ya.
Oh, di sini belum muncul Pak. Bisa menggunakan refresh untuk menampilkan. Kita cek di sini ada enggak nama style yang seperti ini ya. Nah, di sini ada ya. Maka kita sudah bisa pakai. Kemudian selanjutnya di sini ada jQuery. Nah, jQuery ini jadi kalau kita ambil file itu sudah muncul di atas sini. Nah, kalau berhasil kan dia akan menampilkan ya. Nah, ini sudah bisa tampil. Sekarang kalau jQuery ini bagaimana? Nah, jQuery ini kalau kita lihat di source-nya, jQuery yang diambil itu adalah dari sini. Maka kalian bisa download dari sini kalau koneksi kalian terhubung ya. Kalau enggak ya kalian harus menyiapkan terlebih dahulu. Coba saya cari di saya jQuery. Saya punya, tinggal saya copy, saya taruh di JS saja. Taruh di sini. Kita refresh, lihat JS-nya. Nah, ini tinggal kita ganti sekarang. Jadi dia akan menuju js/jQuery.min.js. Kita simpan. Sekarang kita klik link ini. Nah, kalau udah muncul berarti jQuery-nya sudah kita ambil. Simpan. Nah, selanjutnya kita akan membuat halaman yang di situ tertera form login ya. Kita buka lagi manual Bootstrap. Di sini ada beberapa menu yang bisa kalian akses, ada CSS. Nah, di CSS itu ada apa saja? Kalian bisa lihat di bagian kanan ini. Nah, misal kita mau membuat form. Kita kan tadi kan mau membuat login ya. Nah, form ini kita buka. Nah, ini contoh form-formnya. Ada inline, horizontal dan sebagainya. Nah, kita pilih salah satu. Misalnya menggunakan horizontal form. Misalnya pakai ini ya. Kita blok saja ini formnya. Blok. Copy pakai Ctrl C. Terus salin di sini. Nah, pastekan di bawahnya H1. Paste di sini. Simpan ya. Coba cek. Dia akan keluar semacam ini. Kok lebar sekali, Pak? Kalian bisa membatasinya menggunakan div ya. Jadi setelah Elewet ini dulu biar setelah H1 ini kita bisa tambahkan div untuk mengatur ukurannya. Menggunakan kelas kita buat sm call sm berapa ya, enaknya 6 misalnya. Untuk divnya kita simpan, dia akan menyesuaikan ukurannya. Kalau misalnya ingin di tengah bagaimana, nanti kalian sesuaikan ya. Di sampel saja dulu, karena kita nggak pakai email maka harus kita ubah sesuai kebutuhan kita. Tadi kita adanya adalah username sama password ya. Maka di sini kita ganti hello world-nya menjadi halaman login misalnya. Kemudian title project-nya ini kita buat aplikasi poliklinik. Label for-nya kita hapus, tidak masalah ya. Kita hapus. Kemudian emailnya ini kita ganti jadi username. Kemudian di bawahnya ini yang terpenting, input type-nya
karena bukan email, maka di HTML5 kita buat tipenya teks, ID-nya kita hapus saja. Nah, kita nanti nggak pakai, placeholder-nya kita ganti jadi username. Nah, yang terpenting di dalam pembuatan form adalah metode yang mau kita pakai apa. Misalnya metodenya adalah post, maka di bagian form ini wajib kita tambahkan metode post. Kemudian setiap inputan yang mau kita pakai sebagai acuan data kita beri nama ya. Kalau di sini tadi kan pakainya ID. Nah, kita bisa menggunakan name. Misalnya ini untuk username kita beri nama F username. Nah, huruf depan F ini kita pakai untuk penanda bahwa variabel F username itu adanya adalah di form. Ini tidak wajib, tetapi ya hanya untuk istilahnya istilah Jawanya itu ketaran ya, ibu ketaran. Iya, jadi ini F itu berarti adanya di form, sehingga ketika nanti kamu salah, misalnya nanti undefined index F username, oh berarti variabel F username itu di form nggak sama dengan yang kita tulis di bawah. Terus ke bawah lagi ini ada password, for-nya kita hapus saja. Password, tipenya tetap password, placeholder-nya tetap password, ID-nya kita hapus. Sama ini pun kita beri name. Name F password. Kemudian ke bawah lagi kita nggak butuh remember me ya, karena tahapannya baru belajar, nggak perlu sampai ini. Kemudian ada button, ini kalau kita splitkan seperti ini, ada button sign in ya. Kita beri name juga di sini. Name-nya misalnya F masuk ya. Biasakan kecil semua saja biar nggak ribet. Masuk. Nah, kita simpan. Setelah kita edit formnya, coba kita akses lagi di browser, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Ada username, password, dan masuk. Nah, tombolnya ini biar kelihatan beda, kelasnya bisa kita ganti ini. Kan btn default itu warnanya seperti itu. Nah, ini misalnya kita ganti jadi sukses misalnya. Simpan. Karena nanti dia akan berubah warna. Ada warna yang lain, Pak. Kalian perlu baca manual bootstrap, misalnya button ya. Nah, ini kan ada button. Nah, ini ada primary, success, info, warning, dan danger. Nah, ini stylenya dari sini. Kamu pengen warna buttonnya apa? Default berarti dia putih biasa, primary dia warna biru, success seperti ini ya. Kamu bisa lihat aja di manual ya. Kalau kalian punya manual, udah kalian baca. Pak, bahasa Inggris? Ya, bahasa Inggris sekarang kan banyak terjemahan ya. Kamu terjemahkan aja. Oke, selanjutnya kalau form sudah terbuat, kita baru beri script untuk rumus login ya. Karena nanti kita pakai yang namanya basis data, kita siapkan dulu koneksinya. Misalnya kita tampung di sini new file. Kita siapkan dulu koneksi.php. Script koneksi itu sebaris itu sudah bisa ya. Misalnya kita buat paling simpel lah. Tampung dalam variabel koneksi. Kita gunakan MySQLi ya, bukan MySQL Connect tapi MySQLi Connect. Karena MySQL Connect sudah hampir diadakan fungsinya di PHP. Sehingga kita wajib ganti ya. Kamu kan anak masa kini, maksud amat nganggo script zaman dulu ya kan, alias jadul ya. Kalian harus update lagi. Kamu bisa pakai kontrol spasi ya. Jadi kalau kalian pakai editor,
bisa dimanfaatkan fasilitasnya. Kontrol spasi nanti akan keluar script berikut juga panduannya, misalnya di sini. Nah, di sini dijelaskan ya. Fungsi MySQL Connect. MySQL Connect itu fungsinya adalah untuk open new connection to MySQL server. Jadi fungsinya MySQL Connect ini untuk membuat koneksi baru ke MySQL server. Loh, kamu kalau pakai bahasa Inggris sebenarnya bisa kok ya kan. Dulu kan udah pernah ada Castistus ya. Jadi dipakai bunda. Tiap pagi kamu kan good morning, selamat pagi ya. Nah, di sini ada deskripsinya. Kalian nanti baca sendiri maksudnya apa ya. Host itu maksudnya apa, username apa. Nah, di sini dijelaskan semua manualnya. Kurang pena opo gue itu kan. Nah, kita pilih satu aja, MySQL Connect. Pertama adalah hostnya. Jadi di sini ada ya. Host secara default localhost. Kemudian diikuti user MySQL-nya adalah root. Passwordnya tanpa password. Lalu nama database-nya tadi adalah Polyclinic. Ya. Untuk ngecek kesalahannya bisa, misalnya kalian cek di sini di koneksi ya, kita copy. Kalau nanti keluarnya itu kosong, koneksi.php. Nah, kalau kosong seperti ini berarti nggak ada yang salah. Tetapi kalau ada yang salah, ya Pak, misalnya hostnya ini kita hapus, tidak sesuai dengan namanya, maka kita reload koneksinya, maka akan ada keterangan salah ya. Ada warningnya, peringatan. Apa yang salah disesuaikan. Misalnya di sini no subhost is known. Ya, hostnya tidak diketahui. Maka kita betulkan. Nah, kalau yang salah usernya gimana? Misalnya dihapus ini. Nah, maka di sini akan ada keterangan peringatan, yaitu access denied for user. Kosong at localhost. Kenapa? Usernya itu nggak ada di server MySQL-nya, sehingga di sini tidak diketahui. Nah, misalnya usernya sudah tahu ya, passwordnya ini kasih. Nah, kalau seperti itu maka akan ada keterangan seperti ini. Access denied for user root. Berarti user root itu sudah terdaftar, tapi passwordnya salah. Kenapa? Karena di sini harusnya kan tadi nggak ada passwordnya, tapi kamu kasih password. Sehingga ini kita hapus juga. Nah, kalau database-nya salah, misalnya ini salah, kita cek juga. Maka kalau database-nya yang salah penulisan namanya, maka akan ada keterangan seperti ini. Unknown database Polyclinic. Nggak ada database yang ditemukan bernama Polyclinic. Kenapa? Karena yang ada di sini namanya adalah Polyclinic. Maka kita sesuaikan seperti ini, kita simpan. Ya, kalau sudah kosong semacam ini, jadi sudah tidak masalah, koneksinya sudah betul ya. Oke, kita close. Selanjutnya setelah kita buat koneksi, kita simpan menggunakan Ctrl S, kita close. Sekarang kita include di sini. Setelah kita buat, kita include koneksinya. Pakai kontrol spasi ya. Nah, untuk include sendiri dia tipenya adalah string ya. Jadi yang parameternya berupa string. Jadi kalian tulis nama file koneksinya menggunakan string. Simpan. Kalau sudah disimpan, maka di sini akan muncul. Nah, ya, jadi kamu nggak perlu buka filenya lagi. Kamu klik login, nanti di situ ada file apa saja, di bawahnya ini nanti akan muncul file-file yang kita pakai untuk file login. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Selanjutnya kita beri aksi ketika form ini diklik. Lalu bagaimana? Tentunya nanti kita akan periksa username dan password yang dimasukkan. Oke, kita tulis di sini saja. Kita sisipkan file PHP-nya.
di sini if yang kita gunakan kondisinya berdasarkan tombol masuk yang akan diklik. Jadi kita bisa gunakan perintah set ya. Variabel post. Nah, jika yang di post itu adalah F masuk ini, nah, maka bagaimana? Maka kita bisa deklarasikan filenya dulu, deklarasikan variabel. Misalnya yang dibutuhkan adalah username, maka kita tulis variabel username. Bisa kita isi dengan post f username. Nah, f username yang ada di sini itu ya, f username yang ada di sini ambilnya dari mana? Dia harus sesuai dengan inputan yang ada di sini. Nek gak podo, yo error nanti. Dosa hukumnya ya. Kenapa nanti muncul error pasti. Kemudian apalagi password, berarti kita buat inputan password. Ambil dari apa? Hasil kiriman dari F password. Oke. Inputan yang kita butuhkan sudah kita deklarasikan. Nah, selanjutnya kita buat perintah query. Kita tampung misalnya dalam variabel query misalnya. Nah, untuk menjalankan perintah query kita bisa gunakan MySQL query. Nah, kalau kita kontrol spasi dia juga keluar manualnya. Nah, di sini kita bisa baca fungsinya untuk apa ya. Kita enter saja. Pertama kita kasih link dulu. MySQL link ini kita isi dengan variabel koneksi kita. Tadi kita beri nama koneksi ya. Koneksi, baru perintah query yang mau kita jalankan. Misalnya select bintang from nama tabelnya. Kalau kamu lupa, buka dulu nama tabel kita apa. Oh, namanya login, maka kita isi di sini from tabel login. Kita beri kriterianya, yang namanya login kan mencocokkan username dan password dengan yang ada di tabel login. Jadi yang kita masukkan melalui form ya, yang ada di sini dengan tabel login yang isinya sudah kita punya seperti ini. Nah, kita sesuaikan where apa? Where ini kriteria. Jadi kita memilih data yang berada atau dari tabel login yang mana kita siapkan apa kriterianya. Oh, username. Berarti di sini kita tulis username. Harus sesuai dengan yang ada di tabel login. Ini field ya, field username. Kita samakan dengan apa? Kita isi dengan string dari variabel username yang sudah kita tampung yang berisi inputan dari form username. Masuk di sini ya. Kemudian kita beri n karena yang kita cocokkan ada dua, tidak hanya username tapi passwordnya. Kenapa di sini pakai n? Jadi dua-duanya harus betul. Kalau salah satu yang betul nggak bisa, jadi harus dua-duanya. Tentunya kalian sudah pernah ya belajar logika, ada or, ada and. Kemudian di sini password. Nah, password ini dari mana? Ya. Password ini adalah field. Ya. Field apa Pak? Field yang ada di tabel login. Nah, tahunya password ini dari mana? Kamu cek tabelmu, di sini ada password. Nah, karena ini isinya sudah terenkripsi, maka kita samakan dengan MD5. Kita pakai fungsi MD5 kan. Dalamnya adalah string hasil post dari password ya. Apa? Variabel password. Kita tulis variabel password. Dah, cukup ini.
Lalu kita beri perintah lagi. Untuk apa? Apakah perintah query itu mendapatkan hasil? Nah, kalau ada berarti dia harusnya bisa masuk, kalau nggak ada nggak bisa, ya kan? Kita buat misalnya variabel ada gini. MySQLi Namrus ya. Kita gunakan perintah MySQLi Namrus. Variabel jadi fungsinya MySQLi Namrus ini menghitung jumlah baris yang ditemukan berdasarkan perintah SQL yang ada di atasnya atau yang ada di parameter. Ini parameternya variabel QRY, berarti apa perintahnya ya ini. Nah, kalau dia ada isinya maka bisa masuk, kan gitu nanti logikanya. Kalau nggak ada nggak bisa. Oke, berarti kita sudah punya kondisi sehingga kita bisa gunakan sebagai dasar untuk login ya. Ya, variabel ada itu sama dengan 1, maka di sini kita bisa gunakan perintah session ya, untuk membuat variabel session ya. Misalnya kita beri user web, ini sama dengan variabel username. Karena kita pakai perintah session, maka di paling atas ini wajib kita sisipkan session start. Jadi kita start dulu sessionnya sehingga nanti bisa jalan perintah session ini. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita baru masukkan ke halaman indeks. Pakai perintah header bisa location index.php. Kalau kita keluarkan dari sini ya. Kita kan belum punya ini Pak, ya nanti wajib dibuat. Nah, kalau tidak ada sekarang, kita buat else-nya di sini. Else. Jadi kalau tidak ada, maka kita tampilkan perintah atau keterangan bahwa username atau password salah. Ini misalnya pakai div bisa Pak? Bisa. Simpan ya. Oke, sekarang kita coba dulu. Beri salah dulu. Nah, kalau sudah keluar seperti ini berarti sudah salah. Nah, sekarang kita kalau benar kan belum membuat halaman tujuannya, yaitu ke index.php, maka kita buat dulu index.php. Index.php. Nah, tujuannya ini yang kita buat, misalnya ini deck atau ini halaman utama. Simpan. Kita cek sekarang, misalnya admin. Nah, dia sudah bisa masuk. Tapi kita belum punya batasan di sini ya. Nah, karena kita tadi punya level dan sebagainya itu, kita nanti wajib cantumkan. Nah, di indeks ini kita hapus semuanya. Kita beri pembatas ya. Jadi siapa yang tidak terdaftar nggak boleh masuk halaman indeks ini. Tentunya kita awali dengan session start, kemudian kita pakai if sebagai kondisi. Jika variabel session apa di sini, kamu cek yang kamu register di sini apa. User web, berarti di sini harus kamu kasih nama sama user web. Jadi jika user web ini kosong, maka akan dialihkan
alihkan ke file login.php. Sementara seperti ini ya. Jadi nanti ada batasannya. Nah, sekarang kita buat level. Nah, level itu karena kita mau membuat login multi level, kita gunakan field yang ada di tabel login berupa tipe user. Nah, tipe user ini macam-macam ya. Ada admin, daftar, poli, dan apotek. Ada 4 tipe contohnya. Maka kita wajib cantumkan di sini. Caranya bagaimana? Ya kita ambil datanya dulu dari tabel login yang sudah kita pilih tadi di query. Misalnya variabel data sama dengan MySQLi. Nah, ambil datanya pakai fact array. Parameternya kita isi dengan perintah query yang kita bangun tadi. Oke. Nah, sekarang tipe usernya apa? Misalnya pakai ini level. Level ini ambil dari variabel data berupa field yang berisi tipe user atau levelnya. Nah, namanya seperti ini. Tipe user pakai Y ya, Y underscore. Ini kamu sesuaikan tipe user. Nah, ini ambilnya dari field yang ada di tabel login. Kalau kalian beda ya nggak bisa. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjut di sini. Nah, yang asalnya headernya ke index.php kita hapus. Kemudian kita register lagi sessionnya. Misalnya kita beri nama level. Atau di sini kita buat beda lah, user level ya. User level sama dengan variabel level. Nah, kalau kita sudah punya variabel level, kita gunakan kondisi lagi untuk mengalihkan sesuai dengan halamannya. Pertama tadi ada admin ya, ini ada admin. Maka ketika ada admin kita bisa kasih nih variabel. Jika variabel level itu berisi admin, maka kita akan alihkan ke halaman dashboardnya admin pakai perintah location. Misalnya dashboard underscore admin .php. Kita simpan. Nah, di sini kita buat filenya biar nggak lupa kalian ya. Dashboard admin.php. Kita buat 4-4-nya sekalian. Admin, kemudian daftar, poli, sama apotek ya. Ada 4 ini, kita siapkan ada 4. Nah, kalau sudah seperti ini, exit untuk keluar, kita copy saja ini. Jadi di sini else. Nah, sekarang jika levelnya beda, misalnya daftar, maka kita sesuaikan, kita alihkan ke daftar halaman yang kita bangun ini. S lagi, apa misalnya poli ya, poli. S lagi, apoteknya.
sama, jadi apotek simpan ya. Maka akan disesuaikan dengan halaman-halaman yang kita bangun. Oke, kita edit sekarang admin, kita kasih di bodinya halaman admin. Sebelum kita desain, kita kasih dulu ini buat logout sekalian ya, ref logout.php keluar saja ini, simpan, daftar pun sama. Polis juga sama. Halaman polis saja. Apotek pun sama ya. Nah, sekarang kita buat layout sekalian ya. Login sudah, sekarang logout. Logout.php. Hapus semua. Nah, perintah logout itu kita buat yang sederhana. Dimulai dengan session start dulu. Nah, tadi kita punya session berupa user web, dapat kosong, kita kosongkan, kemudian user level ya. Ini juga kita buat kosong. Selanjutnya kita alihkan setelah diklik logout nanti ke halaman login.php. Setelah itu keluar, simpan. Ya, semua fungsi sudah kita bangun. Terserah kalian mau nonton dangdut ya, silahkan ya. Nonton film juga silahkan. Sekarang kita bangun ulang indeksnya. Kita beri level sekarang. Kita sesuaikan dengan levelnya. Kita bisa copy dari sini. Copy saja, taruh indeks. Nah, ini kan file level kita kan nggak punya ini ya. Maka kita wajib bangun ini. Nah, kita else dulu. Kalau sudah ada isinya user webnya, baru kita pasang if di sini. Nah, terus variable level ini dari mana? Variable level itu sama dengan variable session user level. Sekarang kita coba di sini. Indeks kan? Ada ini user level online 7. Oh, dia enggak ini ya. Karena kita tadi belum jalankan ini. Kita logout dulu, ini sampel yang tadi, maka kita buat dashboard admin.php. Keluar dulu ya. Nah, sekarang kalau sudah keluar seperti ini, coba kita tekan, dia akan langsung menuju login karena kita belum login ya. Misalnya kita tulis di sini index.php, dia akan tetap dialihkan ke login. Berikutnya ya, ini
berarti dia akan menjalankan ini. Nah, dia akan dialihkan ke login. Nah, kalau sudah login bagaimana? Dia akan mengikuti alur yang ada di sini. Cari dulu tipe usernya apa ya. Contohnya di sini admin. Contohnya ini misalnya masuk. Maka dia akan masuk sebagai admin sebagaimana yang tercantum di sini, username admin, dia tipe usernya admin. Sekarang kita keluar. Karena kalau misalnya bagian pendaftaran, contoh ya, user 1 passwordnya 1, user 1 passwordnya 1, dia akan masuk sesuai dengan porsinya ya. Nah, itulah disebut multi level. Nah, bagaimana membatasi yang ini sekarang, Pak? Ini kan belum kalian batasi. Jadi misalnya kalian belum login pun masuk sini masih bisa. Sehingga kita wajib modifikasi. Nah, kita contohkan bagian pendaftaran dulu ya, yang kita modifikasi. Buka dulu bootstrapnya. Kita kasih basic template-nya terlebih dahulu. Copy saja. Sama tadi seperti di login. Aplikasi poliklinik. Oke, ini tinggal kita ganti JS. Nah, yang ini kita hapus satunya. Heading satunya kita hapus. Nah, sekarang di paling atas umumnya itu adalah navigasi ya. Oke, kita cari navigasi. Di sini adanya di mana? Misalnya di ini di komponen ya. Kita cari navigasi, menu navigasi. Navbar. Nah, baris navigasi. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita copy dari nav ini sampai penutupnya nav. Copy, taruh sini. Simpan ya. Kita cek di sebagai pendaftaran maka kita pakai user 1, passwordnya 1. Nah, ini adalah navbarnya. Nah, nanti kita tinggal ganti, misalnya di sini kita buat logout. Form yang ada di sini kita hilangkan, maka kita hapus ini. Hapus saja. Kemudian link yang ini kita buang. Tadi LI yang ini. Selanjutnya dropdown, tulisan dropdown di sini kita ubah nanti menjadi nama user ya. Kasih keterangan dulu nama user. Sini dropdownnya kita beri ganti password atau ubah passwordnya. Walaupun nanti misalnya enggak cukup waktunya, tetap kalian kasih dulu. Menu-menu yang lain kita hapus dulu, nanti kalau mau kita tambahkan ya tinggal dikasih saja. Kemudian di sini logout. Kita arahkan ke logout.php, simpan. Nah, semacam ini. Sudah mengubah password sama logout. Nanti kalau logout dia kan keluar ya. Tapi di sini belum kita batasi. Jadi kalau kita back kan masih bisa ini. Oh, masih bisa, Pak ya. Harusnya kan dia login dulu ya, di back harus kembali ke halaman login, maka kita wajib batasi lagi. Gimana Pak caranya? Jadi halaman dashboard daftar ini kita kasih pembatas. Start. Kemudian pakai if tadi, if jika variabel session user web tadi ya itu sama dengan kosong, maka kita
kita alihkan locationnya ke login.php. Simpan, sehingga kalau ini kita back nanti nggak bisa, ini kan masih ya kan. Oke, kita refresh. Nah, dia akan misalnya ada user 1 ya, user 1 passwordnya tadi 1, masuk. Setelah ini kita logout, dia balik sini udah nggak bisa halaman login. Itulah disebut multi level ya. Batasi lagi Pak, bisa nanti kamu tambahkan sendiri scriptnya. Yang terpenting nanti kamu mainkan logika kalian ya. Saya kira itu sebelum istirahat.